Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Matematika Dasar bersama Ibu Linda. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan linier. Konsep persamaan sebenarnya berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, masalah-masalah kontekstual pada umumnya dapat dinyatakan ke dalam bentuk persamaan matematika, seperti persamaan linier. Penyajian suatu masalah ke dalam bentuk persamaan dapat memudahkan penyelesaian perhitungan masalah tersebut. Sebelum masuk ke persamaan linier, kita lihat dulu mengenai kesamaan dan ketaksamaan. Ya, coba perhatikan contoh-contoh berikut ini dari I1 sampai I6. Manakah dari I1 sampai I6 ini yang menunjukkan kesamaan? Dan manakah yang contoh ketaksamaan? Contohnya I1, 2 sama dengan 1 tambah 1, kemudian I2, minus 1 sama dengan 2 kurang 3. Nah, selain yang menggunakan sama dengan, itu adalah ketaksamaan. Contohnya di I3, tandanya tidak sama dengan, I4, tandanya lebih besar dari, 5, lebih kecil dari, dan I6 lebih besar atau sama dengan. Jadi, kesamaan merupakan dua ekspresi matematika yang digabungkan oleh tanda sama dengan. Sedangkan ketaksamaan adalah dua ekspresi matematika yang digabungkan oleh tanda selain sama dengan. Jadi, oleh tanda tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Nomor A, 136 ditambah titik-titik sama dengan 170. Di sini ada bilangan yang tidak diketahui. Ya, bilangan yang tidak diketahui bisa kita gantikan sementara dengan suatu variabel. Misalnya variabel X atau Y, atau bisa huruf apa saja. Kita ambil huruf A misalnya ya. 136 tambah A sama dengan 170. Bentuk kesamaan yang mengandung variabel itu dinamakan dengan persamaan. Perhatikan pada persamaan 136 tambah A sama dengan 170 tadi, variabel A-nya berpangkat 1. Nah, persamaan seperti ini dinamakan dengan persamaan linier. Sedangkan kalau variabelnya berpangkat 2, itu nanti namanya persamaan kuadrat. Dan kalau variabelnya berpangkat 3, namanya persamaan kubik, dan seterusnya. Sekarang kita selesaikan persamaan tadi ya. 136 tambah A sama dengan 170. Berarti A sama dengan. Selanjutnya untuk nomor B, C, dan D, silahkan mahasiswa mencoba ya. Bentuk umum dari persamaan linier adalah AX tambah B sama dengan 0, di mana A dan B-nya merupakan bilangan bulat dan A-nya tidak sama dengan 0. Kita lihat contohnya ya. Nomor 1, 4X tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya X. Dan bandingkan dengan bentuk umum tadi, AX tambah B sama dengan 0. Tampak di sini bahwa nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya adalah 2. Nomor 2, 2X kurang 3 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 3. Nomor 3, 2 tambah 3X sama dengan 5. Ini belum tersusun seperti bentuk umumnya ya. Di ruas kanannya belum sama dengan 0. Jadi kita susun dulu. 2 tambah 3X sama dengan 5. Kita atur letaknya. Kita tulis 3X tambah 2 sama dengan 5. Jadi 3X-nya duluan supaya sama seperti bentuk umum tadi. Ya. Karena penjumlahan bersifat komutatif, tidak masalah kita tukar letaknya ya. 2 tambah 3X sama dengan 3X tambah 2. Nah, sekarang
kita ingin di ruas kanannya sama dengan 0. Jadi kedua ruas kita kurang 5, maka kita dapatkan 3x tambah 2 kurang 5 sama dengan 0. Jadinya 3x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini baru sama dengan bentuk umum persamaan linier ax tambah b sama dengan 0. Nah, baru bisa kita lihat bahwa a-nya sama dengan 3 dan b-nya sama dengan negatif 3. Mari kita selesaikan persamaan linier ini ya. Pada contoh tadi nomor 1, 4x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x-nya. Di sini 4x tambah 2 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi 2, maka kita dapat 4x sama dengan 0 kurang 2. Yaitu 4x sama dengan negatif 2. Berarti nilai x sama dengan negatif 2 per 4. Jadi nilai x-nya adalah negatif 1 per 2. Nomor 2, 2x kurang 3 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita tambah 3, maka kita dapatkan 2x sama dengan 3. Kemudian kedua ruas dibagi 2 untuk mendapatkan x, maka didapat x sama dengan 3 per 2. Atau x sama dengan 1,5. Nomor 3, 2 tambah 3x sama dengan 5. Tadi bentuk ini sudah kita susun ke dalam bentuk umum, jadinya 3x kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang bisa kita cari nilai x-nya. 3x kurang 3 sama dengan 0. Kedua ruas ditambah 3, maka kita dapatkan 3x sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3 per 3. Maka nilai x-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat sistem persamaan linier dua variabel. Kalau sebelumnya tadi kita melihat persamaan linier satu variabel saja ya. Di sini ada dua variabel. Kata-kata sistem di sini maksudnya terdapat lebih dari satu persamaan linier. Ya, kita lihat contoh soalnya. Di sebuah tempat parkir terdapat beberapa mobil dan motor. Banyak seluruh mobil dan motor ada 15 dan banyak roda seluruhnya ada 46. Nah, yang ditanya, A. Berapa banyak masing-masing mobil dan motor? Dan B. Jika biaya parkir untuk motor Rp1.000 dan untuk mobil Rp2.000, maka berapa uang yang diterima tukang parkir pada hari itu? Untuk memudahkan menjawab soal ini, kita gunakan variabel ya. Misalkan variabel X menyatakan banyaknya mobil dan variabel Y menyatakan banyaknya motor. Maka bisa kita susun persamaannya. Tadi di soal katanya banyak seluruh mobil dan motor ada 15. Jadi X tambah Y sama dengan 15. Banyak roda seluruhnya ada 46. Nah, satu mobil rodanya ada 4 dan satu motor rodanya ada 2 kan? Jadi persamaannya 4x tambah 2y sama dengan 46. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sistem persamaan linier ini dapat diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, atau grafik. Tapi yang gampang adalah eliminasi atau substitusi. Akan kita lihat cara menyelesaikannya dengan metode eliminasi ya. Ada dua persamaan tadi. X tambah Y sama dengan 15 dan 4X tambah 2Y sama dengan 46. Misalkan kita ingin mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y. Nah, jadi karena di sini berbeda konstantanya, di persamaan pertama Y-nya koefisiennya 1, sedangkan di persamaan kedua koefisien Y-nya adalah 2. Nah, maka supaya sama, persamaan yang pertama kita kali 2, dan persamaan yang kedua kita kali 1. Persamaan pertama menjadi 2x tambah 2y sama dengan 30. Persamaan kedua, karena dikali 1 jadi tetap 4x tambah 2y sama dengan 46. Kemudian kita kurangkan 2x kurang 4x sama dengan negatif 2x. 2y kurang 2y sama dengan 0, jadi variabel y sudah hilang, sudah tereliminasi. Dan di ruas kanan
30 kurang 46 sama dengan negatif 16. Nah, maka nilai X sama dengan negatif 16 per negatif 2, yaitu 8. Sudah didapatkan nilai X sama dengan 8. Untuk mencari nilai Y, kita ambil salah satu dari kedua persamaan tadi. Misalnya kita ambil persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 15. Nah, X-nya tadi sudah kita dapatkan sama dengan 8. Jadi, 8 tambah Y sama dengan 15. Maka Y sama dengan 15 kurang 8. Berarti Y sama dengan 7. Jadi, jawaban untuk pertanyaan A, mobilnya ada 8 dan motor ada 7. Untuk pertanyaan B tentang biaya parkir, karena ada 8 mobil, jadi biaya parkir mobil sama dengan 8 kali 2000, sama dengan 16.000. Dan untuk motor, ada 7 motor, jadi biayanya 7 kali 1000, sama dengan 7.000. Totalnya adalah Rp23.000. Kita lihat satu contoh soal lagi. Anita, Baby, dan Ciki pergi berbelanja ke toko kue. Anita membeli 3 coklat dan 2 permen seharga Rp26.000. Baby membeli 2 coklat dan 6 permen seharga Rp22.000. Jika Cika membeli 4 coklat dan 3 permen, berapa yang harus ia bayar? Seperti tadi, supaya mudah menjawabnya, kita gunakan variabel ya. Misalnya variabel X adalah harga 1 coklat dan variabel Y adalah harga 1 permen. Maka kita dapatkan persamaannya. Untuk Anita, 3X tambah 2Y sama dengan 26.000. Dan untuk Baby, 2X tambah 6Y sama dengan 22.000. Nah, mari kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini seperti tadi, dengan cara eliminasi ya. Misalnya kita ingin mengeliminasi variabel X. Maka persamaan pertama dikali 2 dan persamaan kedua dikali 3. Maka kita dapat persamaan pertama jadinya 6X tambah 4Y sama dengan 52.000. Dan persamaan kedua menjadi 6X tambah 18Y sama dengan 66.000. Kedua persamaan dikurangkan, diperoleh negatif 14Y sama dengan negatif 14.000. Maka kita dapat Y sama dengan 1000. Untuk mendapatkan nilai X, kita ambil salah satu persamaan tadi. Misalnya kita ambil persamaan yang pertama. 3X tambah 2Y sama dengan 26.000. Kita masukkan nilai Y-nya. Jadi 3X tambah 2 kali 1000 sama dengan 26.000. Nah, lalu 3X tambah 2000 sama dengan 26.000. Akhirnya kita dapatkan nilai X sama dengan 8.000. Jadi, harga 1 coklat adalah 8.000 dan harga 1 permen adalah 1.000. Sekarang sudah bisa kita jawab pertanyaan tadi. Ciki membeli 4 coklat dan 3 permen. Berarti 4X tambah 3Y ya. Nah, sama dengan 4 kali 8.000 tambah 3 kali 1.000. Jadi Ciki harus membayar Rp35.000. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.